Evos nih bos. Evos nih. Gue bantai lo. Evos. Terus tumbang di tangan Evos Divine. EVOS di bos. Kalau kita lihat Karena dia pakai double sektor membahayakan Lexus Boy. Harus ditumbangkan di tangan Mr. 05 kali ini. Masih juga bersama tapi langsung diterobos ke dalam Chrono. Mr. 05 masih bisa untuk mendapatkan satu lagi knockdown. Bahkan 2 orang ditumbangkan. Ya ampun, hampir aja. Apa ya, baru juga gua bilang itu belum 5 menit gua ngomong. sakit tembakan daripada shotgun. Cakar bos. Aduh, cepat. Wow, dia selesai bos. EVOS di bos. sudah terbang pesawatnya dari area observe. Jadikanlah turnamen Free Fire ini bukan sekedar tontonan tapi juga tuntutan, di mana kita bisa belajar melalui gameplay yang ditunjukkan dari para pro player. Satukan dukungan kita dengan hashtag FFindo bersatu. Terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Aku minta kebaikan kalian untuk subscribe channel ini, share video ini, serta berikan komentar kalian ya. Ditunggu highlight-highlight selanjutnya. Oke sayang, haha, hayu gas kencur. Observatory menuju ke area Sentosa dan seperti biasa EVOS Divine akan turun di area atas. Tidak ada Eko Esports, tidak mungkin tidak menutup kemungkinan tidak ada gangguan untuk anak-anak dari tim EVOS Divine. Tapi jangan tenang dulu karena kita melihat di sini juga ada RRQ Hide yang sedang menguasai area atas. Juga Sipiat dan Bullseye menjadi pilihan mereka. Tentunya ada Captain yang free loot banget nih dari Onyx Olympus. Karena kenapa di sana tidak ada gangguan dan tidak ada yang turun ikut ke sana. Serta juga yang tadinya gua ngeliat RRQ nggak seperti biasanya turun di area Bullseye, dan kali ini mereka turun ke sana. Seharusnya karena resource yang sudah mereka kumpulkan di area Sipiat ini terreset kembali, mereka harus mengulang kembali resource yang mereka miliki, dan ini bakal jadi satu kerugian yang sangat amat besar harusnya untuk RRQID tentang kesiapan mereka bagaimana untuk menghadapi fight nantinya di mid sampai ke area late game. Mengingat rupanya mereka juga menjadi salah satu tim yang jauh dari area zona selanjutnya. Kita melihat di area tengah sudah ada Tang City yang sudah melakukan setup satu keberanian yang bener-bener apa ya, gue lihat terlalu berani dari teman-teman SAS. Mereka pede ketika ngelihat di area tersebut ada orang dengan diawali satu temannya yang ditumbangkan sama The Pillars OP. Mereka pun pede karena dengan 2 player yang baru mereka menghadirkan bagaimana mereka untuk masuk, karena mereka nggak bisa berlama-lama di sana. Zona sekarang udah mulai menyusut, apalagi di zona keempat, yang mana zona tersebut udah sangatlah sakit kalau kita terlalu bertahan di luar. Serta kalau kita di sisi Hayden berhasil mendapatkan 2 orang dengan beberapa granat. EVOS yang tadinya masuk dari area Sipiat dan kali ini bakal mencoba kekuatan daripada teman-teman SAS, di mana kalau tidak sampai seorang kapten terkuat kita berhasil menumbangkan 1 orang. KMR 05 nya pun terjatuh. 2 orang kali berhasil dapatkan. Last man standing di sana. Beyond mencoba untuk memberikan distraksi, serta Thanos yang tadinya berhasil muncul di perhatian. Beyond kali menggunakan senjata MP5 merevive dulu seorang Thanos, karena kita lihat juga Bocil yang menjadi satu kolam tangan. Granat matang masuk ke arah depan dan berhasil mendapatkan NXL harus puas. Namun kali ini daripada seorang Mir berhasil juga menumbangkan. Gede harus terjatuh 2 melawan 1 kali ini, namun sempatnya Tang City juga dipulangkan di peringkat kelima. Sudah ada shotgun charger bos, dia juga udah mulai aware dari kan depan. Thanos bakal untuk mobil kan depan, karena benar terjatuh oleh MP5. Bocil bakal ditemukan lagi oleh seorang Gede yang terjatuh. Namun kali 2 manpower udah siap menggeber pertahanan daripada seorang Beyond. Sementara Gede di sana udah cukup low, sepertinya tidak ada medkit yang dimiliki. Oke, udah mulai menggulung medkitnya kembali. Sementara Beyond posisinya Beyond harus benar-benar sabar. Senjata MP5-nya sudah diganti dengan menggunakan shotgun charge booster. Tapi sayang sekali, alih-alih ngeker granat, rupanya dia harus terkena granat dari seorang Gedai. Sementara 12 poin eliminasi berhasil diamankan oleh kali ini. Chrono dijalankan, Anap bersama dengan seorang Bocil yang berhasil ditumbangkan, menyisakan 1 dan Gedai juga tumbang. Dan galak sekali galaknya Galaxio. Galaxio semakin galak ketika Runway 20, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 20. Terpana
atas pada malam hari ini karena pesawatnya sudah terbang tentunya kali ini dari area ujung dari Mammoth menuju ke area ujung dari Council Hall, dan tidak ada gangguan tentunya untuk anak-anak dari tim EVOS Divine untuk ngedrop di area utara. Sudah membagi juga posisinya. Madura Prime kali ini memilih satu area confinement Blue Zone yang menjadi area utama mereka. Sementara fight di awal sebenarnya bakal terjadi antara NXL dan juga Onyx. Asli itu nge-clutch bukan di FT, bukan di mana gitu kan, di Master League langsung dan di major ya. Iya, ini shotgun itu idola gue banget ya. Dari Bigetron juga berikan distraksi. Mau nggak mau Tang City yang belum bisa looting lebih banyak reset lagi, ya. Resetnya nggak bisa lebih cepat. Dia pun harus dipukul mundur dan meninggalkan area tersebut. Dan sekarang bakal menuju ke jantung pertahanan First Riders. Iya ya, mereka sudah bergerak untuk mengamankan dirinya kembali setelah mereka berhasil untuk mendapatkan satu tim tanpa tanpa memiliki resiko yang cukup besar, karena kalau kita ngeliat juga kali ini Bule sudah mulai kembali juga bersama dengan rekan-rekannya. 3 orang yang tersisa dari tim Tang City Esports kali ini masih bakal berjuang untuk masuk ke dalam zona selanjutnya, masih sangat jauh dari area zona selanjutnya. Dan kalau kita melihat di area zona sudah ada RRQ, ada NXL, ada EVOS Divine juga di area sana beserta satu tim lagi kalau nggak salah di sana ada SES Alpha Inc yang sudah berada di area zona selanjutnya. Bakal jadi PR yang cukup berat seharusnya untuk anak-anak dari tim Bigetron dan West Bandits yang kalau kita ingat mereka sama-sama ada di area command post. Kalau misalkan skenario-nya dari Bigetron memiliki vehicle untuk escape dari pertempuran bersama dengan West Bandit, ini bisa saja digunakan gitu. Begitu sana Bigetron Rosugo sedikit terkunci di area company yang sedang mereka kuasai. 2 orang tersisa tapi kita pindahkan karena lemparan granat dari seorang Bion berhasil menumbangkan Bule di jarak yang sangat-sangat jauh. Granat yang begitu on point, perhitungan jarak waktu dan kecepatan matematis yang sangat luar biasa dari seorang Bion. Lagi-lagi menunjukkan aksinya. Bion berulah, jangan sampai kau menculik. Iya. Ini akurasi yang digunakan sama Bion kayaknya itu udah matang banget, tepat banget. Itu kayak auto aim granatnya. Iya, bener banget sih. Kalau gue lihat Bion dipegang granat udah cukup sulit ya, apalagi dari awal juga ada juga ses. Tapi kalau ngomongin soal pinggiran, ini ada EVOS Divine dan juga NXL yang udah fight, Bigan. Yes, ada 2 saudara kali ini yang harus melakukan fight, sementara Bion dengan kekerannya dari arah luar zona kali ini melihat ke seorang Ogut berhasil untuk didapatkan, langsung masuk menuju ke telinga sebelah kiri. Sementara kalau kita melihat kali ini Abaxnya sudah mulai bergerak masuk menuju ke jantung pertahanan lawannya kali ini ke dalam sebuah chrono. Abax berani sekali, Abax jatuh kali didapatkan, bahkan kali ini Zepun berhasil menumbangkan AM Durino. 1 orang tersisa dari NXL kali ini lari terpirit-pirit ke arah belakang. Abaxnya masih berusaha untuk melakukan ending terlebih dahulu. Triple kill didapatkan oleh tim EVOS Divine kali ini. 1 orang terakhir masih melakukan gocekan tapi bakal sulit meskipun berhasil menumbangkan chapter tim dan sampai akhirnya NXL harus tumbang di tangan EVOS Divine. EVOS Divine. Kalau kita lihat pertahanan yang cukuplah kuat, diawali dari Bion yang udah berhasil mendapatkan critical damage ya. 1 peluru dari SC18 yang udah benar-benar terkonek ke telinga kiri dari teman-teman NXL, itu pun berhasil menumbangkan dan memecah. Tadi gue sempat ngeliat 20 medkit glue wall ya, 20 glue wall serta juga 12 granat yang udah dimanfaatkan menjadi satu para bahaya dan predator yang cukup mengerikan di tangan seorang Bion. Dan kalau ngomongin soal tim EVOS Divine yang udah berhasil dapatin satu squad kill lagi, ini mereka punya PR lagi nih, karena di area tersebut pengen masuk ke sana pun open field. Dan yang tadi gue bilang RRQ udah dapatin zona yang cukup aman. First Riders pun sama, West Bandit punya PR, EVOS Divine, The Pillars OP serta juga SES yang kali ini harus serang M79 dari LZ ya, Biga. Crime menjadi korban di sana dari seorang LZ ya. Kalau ngomongin soal enaknya RRQ Hide kali ini yang dapat zona, justru mereka punya PR yang lebih banyak karena mereka harus menahan gempuran dari segala arah. Granat ataupun pelontar lagi-lagi dari seorang LZ ya bakal membahayakan RRQ Hide kali ini. Tapi LZ harus dipaksa segera turun ke arah bawah. Gak kepencet, Joset. Itu jempolnya kepleset. Maaf, saya nggak lihat kok LZ ya, santuy. RRQ Hide kali ini masih cukup mengamankan dirinya meskipun secara resource mereka begitu minim. Bakal menghantam beberapa player yang masih berada di area luar zona. Sementara CLG kali ini harus diumpulkan dengan granat dari arah atas. Tentunya kali ini Crime berhasil mendapatkan killnya kembali. LG ya nggak lihat kok tereliminasi, nggak apa-apa. EVOS Divine kali ini bakal masuk menuju arah pertahanan dari RRQ Hide sejauh ini. Ada juga Cesar Paing yang bergerak dari sebelah kanan, harus lebih aware lagi tentunya. Crime berhasil mendapatkan kembali beberapa player dari tim The Pillars of yang hanya bisa sendirian saja. Bocil juga tumbang kali ini. Iannya langsung terpulangkan menuju arah lobby. Abai mendapatkan suara
seorang bocil juga kali ini. West Bandits bakal menembak ke arah Sim tentunya kali ini yang menjadi ancaman untuk tim-tim yang berada di arah dalam. Satu orang dari EVOS Divine pun harus sudah terbuangkan ke arah Hobi karena tembakan seorang Thanos yang begitu membahayakan, dan The Pillars of It tumbang di posisi ke-6. Di posisi ke-6 poin nih yang cukup juga. Ada granat untuk tempat itu, granat teman. Sempat kita lihat juga si ML05 terpulang oleh Thanos, namun Jojo di sisi 12 mendapatkan Beyond. Udah kokang satu granat. Juar udah meledak tetapi tidak terkonek lagi ke depan. Beyond salah penggunaan senjata. Terlihat juga di bawah sana sudah ada Gedai 23 yang bakal tumbang. Ada Dapcil harus melihat granat, malah Darko berhasil mendapatkan kriminal kita yaitu Crime di atas sana. Sam Tertain baru saja melakukan scoping, dan kali ini juga sudah ada Dapcil, seorang bocil yang bakal memberikan distraksi karena teman-teman Bandit dan RRQ dia puas di peringkat ke-5. Masih ada 4 tim tersisa, tapi kali ini Beyond berhasil mendapatkan satu orang Lexus Boy. Bakal coba selamatkan terlebih dahulu. Masih cukup kuat EVOS, tapi Beyond jadi sana sudah terkena damage, bahkan Beyond terkena granatnya sendiri yang memantul menuju ke arah dirinya. Abax pun tumbang, dan EVOS rupanya harus tumbang di posisi ke-4 sejauh ini. First Rider pun harus sudah tereliminasi. Masih ada Ses dan juga West Bandit yang ngadu medkit. Tentunya siapa yang buyah? West Bandit! Wow, sensasional. Buyah ya. Runway 20, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 20. Yang ada di rumah dan cari posisi ternyaman kalian dan ternikmat, karena kali gua dan Bigan bakal menjadi pemandu untuk run ketiga kita kali ini ya. Lo tau nggak, Purgatory itu map yang paling baperin. Kenapa tuh? Purgatory, pura-pura menghilang agar kau tetap dicari. Waduh, maunya dicari mulu ya, nggak mau mencari. Tapi kita fokus dulu lah untuk map kali ini. Dari pesawat nih, gua ngeliat nih Gan ya, pesawatnya lebih kayak 50-50 adil. 50-50 adil. Gue rasa ini adil. Jadi tim-tim yang punya draw point kayak di Force atau Marble Walk serta ke Crossroad, mereka nggak perlu juga rupanya ada beberapa tim yang melakukan split secara positioning, termasuk kalau kita melihat di sini ada satu orang dari Mr. 05 yang sudah terspot, tapi di sana dia pakai double vector membahayakan. Lexus Boy harus ditumbangkan di tangan Mr. 05 kali ini. Masih juga bersabar tapi langsung diterobos ke dalam Chrono. Mr. 05 masih bisa untuk mendapatkan satu lagi knockdown, bahkan 2 orang ditumbangkan. Ya ampun, hampir aja berhasil mendapatkan mantage, namun kali ini sulit karena dia melawan satu squad. By the way, dia sendirian karena teman-teman West Bandit cukuplah kuat, walaupun sebelumnya udah 2 orang berhasil ditumbangkan. Dapek yang digunakan itu sangatlah ngeri dan ganas banget itu ya. Sendiri udah nggak ada jalan lagi buat back off dan memaksa teman-temannya harus cabut dari area tersebut, karena dari Town City Esport ini tadi tersisa 3 orang dan harus menyisakan Akseko sendirian yang kali ini bakal fight bersama dengan satu orang dari tim EVOS Divine. Ada Beyond yang udah mulai geger shotgunnya kali ini bersama dengan Akseko dengan MG7-nya, tapi satu follow up sudah melakukan, tapi akhirnya Town City harus tumbang di posisi ke-12. Sementara kita melihat ada Jixi yang juga berhasil ditumbangkan seorang Gedai 23 dengan menggunakan AC-18-nya. AC-18 yang tadi Execoy menjadi last man standing. Ya sulit sih dia di sana. Temannya juga bergerak menuju dari Skylet. Ternyata Skyletnya itu sudah ada NXL atau next level yang udah bertahan di sana. Di sana bahkan juga satu squad. Sulit pun ketika kita melawan satu squad lain ke arah Brasilia, tapi itu belum cukup karena circle zonanya ini udah mulai sedikit lebih keluar dari arah Brasilia. Kemungkinan Fields ini bakal menjadi the next circle untuk di Purgatory kita yang pertama pada kali ini. Tapi ngomongin soal dari tim Madura Prank Esports yang tadi sudah turun di area sentral dan dapat qualifikasi cukup maksimal, mereka juga mendapatkan 2 vehicle yang bisa mereka amankan untuk masuk juga ke dalam fase selanjutnya. Kali ini sudah ada konvoy yang dilakukan oleh RRQ dan juga tim EVOS Divine, sementara 2 orang yang harus mulai naik ke arah Watchtower, lainnya juga sudah mulai turun, malah naik juga rupanya ke area dalam dari Watchtower. Ini bahaya kalau misalkan ada granat dan Bion yang konek ke arah Watchtower, bahkan apa ya baru juga gua bilang itu belum 5 menit gua ngomong. Kalau gak nyampe semenit coy. Kalau ada granatnya dari Bion ini bisa rata, tapi rupanya EVOS Divine pun masih belum tenang. Udah rata. Si RRQ-nya udah rata dan bahkan si EVOS itu gak perlu waktu sampai 30 detik bahkan ya. Makanya baru Bigan bilang
ketika kalau ada granat dari si Bion ini pasti bakal Bahaya. bunuh. Langsung Lalalah. bahaya. Tetapi si Galaxio yang tadinya cenderung natakin ke arah EVOS malah power diamankan sampai EVOS bakal disambangi kembali oleh Next Level atau NXL. Bakal siap di mana Jars menjadi korban Ya, selanjutnya. Sangatlah sakit tembakan daripada shotgun. Cacat bos. Aduh. Cepat. Wow, DSS EVOS. EVOS di bos. Berhasil, bahkan sangat-sangat siap untuk menantangkan tim lawan. Tapi sementara itu kita tetap membahas tim EVOS karena kita sudah mulai sambut dengan fight yang Tapi bakal sekarang terjadi. dihalang sama satu gluol oleh teman-teman SES yang gue rasa dia juga bahaya banget kalau pengen maju masuk ke dalam, karena dari sisi lain itu ada Bigetron terlepas daripada West Bandit. Kali ini juga sesalvainya terjatuh si bocil yang ada di depan sana, harus merasakan gempuran yang cukup pedih dari sang robot kita Bigetron Rosugo yang siap dengan paten power dan kali juga posisi mereka sangat darurat. Pas bakalan datang, ada Samter yang bakal coba untuk melakukan konvoynya bersnya dengan Begal Pon Ivan Samus terjatuh. Thanos berhasil mendapatkan Pon dan kali Putra coba untuk mengkongkong satu granat Garda Airtor bakal lemparkan ke depan tetapi sangatlah miss. Granat sekarang biar berhasil mengeliminasi Tarkon yang ke depan. 11 kill diamankan, Abaknya terjatuh dan kali ini mereka masih sangat kuat Bigan. Ada angin segar untuk tim EVOS Defense. Sejauh ini mereka berhasil memanfaatkan semua objektif yang mereka perlukan. Masih ada di dalam zona selanjutnya, tinggal menahan pergerakan dari arah luar. Tapi kali ini Force berhasil menemukan Center Team, bahkan ada sudah belakang ke lobby. Hati-hati dengan pelontar di arah depan sana menuju ke arah tim EVOS Defense. Masih belum berhasil untuk mendapatkan korban, tapi Mr. 5 berhasil menemukan Danis juga di arah depan sana yang harus terpanis, harus terculik dengan sangat-sangat dramatis. Bahkan langsung dipulangkan ke arah lobby. Gange NGU tentunya dari tim EVOS Defense bergerak menuju ke sebelah kanan, menahan dari tim Bigetron Rosugo juga. Bahkan headshot dari Mr. 5 berhasil menumbangkan Force kali ini. Bergerak masuk, Skyler-nya sudah mulai terlihat juga. Bergerak lagi masang sebuah gol untuk mengamankan dirinya, harus mengelumuri lagi di Agora. Terkena sebuah tembakan dari Chas Butter, sementara pelontar juga di sana memakan korban dari tim EVOS Defense. Masih ada Bion sendirian, sementara Madura Prime Esports juga kali ini sudah masuk menuju ke area late game. Dua orang yang tersisa bisa saja masih ada kesempatan dengan 4 poin lebih dari seorang Force. Satu lagi peluru dari M79 coba dikeluarkan, masih belum connect, masih belum dapat korban. Ada Keong terkena damage tapi EVOS rupanya tumbang di posisi ketiga. 1 lawan 2 yang tersisa. Coba connect tapi tidak mampu lagi untuk keluar dan ya untuk Madura Prime Esports. Dia. Dan ada sedikit hal yang berbeda yang mana kali ini ya kita bakal memberikan kejutan sampai final ketiga. Kita tidak menampilkan angka. Jadi kalau kalian pengen tahu pastinya ya sudah Anda hitung sendiri di rumah. Tapi mendingan jangan dihitung, jangan sibuk-sibuk ngitung, biar kerasa kejutannya. Dan sejauh ini EVOS Defense memimpin di posisi pertama, disusul oleh SES Alpha Inc. Lalu ada juga Bigetron Rosugo. Sementara tim Galaxio masih ada di posisi keempat, tapi kita nggak tahu poinnya berapa. Penasaran dah dulu pada. Nah, sampai besok. Makanya nih teman-teman, biar kalian semua nggak penasaran, langsung aja ya kan ikuti fanspage yang ada di FF Esports. Gua juga ngeliat di papan kanan nggak kayak biasanya, landak kuning kita ada di peringkat ke-12 nih. Runway 20, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 20. Bakal semakin banyak, semakin membesar karena kali ini sudah terbang dari observatori menuju ke area ujung dari keratonan. Ini agak sedikit sulit untuk menggapai area bawah. Sementara kita melihat kali ini Abax ada di antara RRQ Hide. Onik. Waduh, lagi hangat banget, lagi seru banget, dan bahkan juga RRQ langsung memasakkan untuk fight, di mana EVOS-nya tentunya udah mulai siap, karena lagi di sisi lain malah NXL yang bakal coba untuk melakukan fight dengan juga Madura Prime. Kali ini Maduranya pengen mengambil rumah mereka, ada di Arena Village. Rupanya NXL harus diculik satu player dan kali ini benar-benar mengkeoskan pergerakan dan bahkan Amoranya tersulitkan. Apakah dia pengen bikin
konten dari atas tower atau enggak. Dan bahkan malahan abai yang harus ditumbangkan oleh MR05, di mana Predator FFL sebelumnya cukup beringas sekali ini, Bigan. Beringas sekali, padahal mereka itu cuma ada berdua loh di area bullseye ya. Kalau kita ingat mereka turunnya juga seperti biasa melakukan split position untuk zoning menuju ke area yang lain. Bahkan kali ini malah justru dari tim RRQ Hide-nya hanya menyisakan Prime sendirian saja. Sudah ada tembakan terus menerus masuk, tapi belum ada upaya pengejaran yang dilakukan karena kalau sendirian ini bakal sangat-sangat berbahaya untuk Mr. 05. Bisa saja di fight back itu sendirian 1 lawan 1 ya, kondisinya bisa saja 50-50. Jadi jangan sampai ada satu blunder yang dilakukan oleh Mr. 05 karena kali ini Abang tapi Beyond berhasil mendapatkan orang terakhir dari RRQ Hide. Tumbang lagi-lagi untuk kesekian kali jadi posisi ke-12. Tidak dilepaskan, tidak dibiarkan lari dengan mulus ya teman-teman RRQ. Sulit banget ini Macan ya bos ya. Ketika Macan tentunya udah dikuasai sama teman-teman Madura Prime. Apalagi dari belakang juga Bigetron yang sedari awal memberikan distraksi ke arahnya. Tapi di luar dugaan gue, si Jars ini malahan lepas. Dan dia juga melihat ini momentum gue tepat banget kayaknya untuk pergi. Walaupun dengan kepergiannya dia tuh juga diselimuti dengan rasa was-wasnya, alhamdulillahnya dia ini berhasil selamat. Masih ada peluang tentunya untuk menghidupkan 3 orang lagi daripada Excel untuk mendapatkan poin penuh di malam hari ini. Karena dia juga harus bersaing dengan Madura Prime. Tetapi Madura melakukan predict grenade menuju ke arah lawannya. Henry hampir saja terkena ledakan, tapi masih ada sebuah gol yang dipasang untuk melakukan blocking dari ledakan grenade yang dilepaskan. di area rumah beton tadi dia menjadi tim yang di party karena Onyx yang sedari tadi stay di area pit juga udah mengamankan sekitaran 2 atau 3 vehicle, motor, mobil jeep dan juga mobil lampu dan juga rumah kayu di arah sana. Bahkan 2 vehicle juga diamankan oleh anak-anak dari tim. Tinggal ya dari fight bersama dengan anak-anak dari tim West Bandit. Dan benar saja kali ini juga mendapatkan area lagi West Bandit itu bakalan dipartiin. Dari atas ada Galaxy, di bawah juga itu ada teman-teman Bigetron. Terlepas daripada itu, Skybase menggunakan vehicle berhasil menabrak walaupun Skybase yang berbakal terjatuh. Pon kali ini dengan senjata shotgun Charger Bus masih membaca pergerakan di mana Alpha lagi di depan sana bakal memberikan Skybase yang berhasil di ending 2 lawan 2 kali ini. Tetapi sang macan kita sangatlah berbahaya, pengen masuk. Souza pun menjadi incaran untuk makanan bagi mereka Maya Putra, menjadi last man standing di depan sana. Langsung berhasil terjatuh, dilemparkan 2 granat sekaligus karena depan sangatlah berbahaya. West Banditnya pun tumbang di peringkat ke-9 di Sosok 3 dan Rosugo. Yes, tapi kali ini First Rider pun harus mengakui keunggulan dari tim 05. Setelah berhasil dipani juga satu persatu daripada membernya. Sementara kalau kita lihat Event Divine masih cukup lengkap dengan 4 membernya, bahkan mendapatkan poin eliminasi yang sangat-sangat banyak. Kalau kita melihat kali ini Sam 13 mendapatkan triple kill-nya di round kita yang keempat kali ini, bahkan Restun harus tumbang. Kali ini ada ledakan yang triple seorang bocil rupanya harus tumbang juga. Wiza bakal bergerak masuk bersama rekan-rekannya menghadapi tim Galaxy yang berada di satu persis. Sam lagi-lagi berhasil mendapatkan korban, bahkan Mr. 5 pun berhasil mendapatkan Rama. Ses Alphaik tereliminasi di luar zona. Bersama dengan Tang City Esports ada Haidan sudah terkena ledakan yang begitu menyakitkan. Ledakan dibalas ledakan kali ini. Wiza bakal dibuat kocar-kacir oleh anak-anak dari tim Galaxy. Tentunya kali ini orang bakal masuk game melepas ke Jamsud. Masih belum berhasil mendapatkan korban. Terputar kembali Wiza. Masih bisa untuk membalaskan keadaan tim di sana, melepaskan tembakan sampai akhirnya oleh Olympus harus tumbang. Ini angin segar untuk tim EVOS Divine karena mereka masih lengkap seharusnya dengan fibernya. Sam 13 sudah melihat ke arah pas, melihat sebuah pergerakan. Abangnya tertangkap anak orang lawannya Galaxy tumbang dan ini Buya untuk EVOS Divine. Berkali-kali berjuang, beberapa kali tumbang dan akhirnya mereka pun berhasil menuntaskan untuk round keempat. Buya mereka amankan posisi mereka sangatlah nyaman. Zona berada di area mereka walaupun juga tadi posisi mereka sangat sulit. Dia membaca, dia ngerasa dan EVOS Divine juga melihat peperangan terjadi antara teman-teman West Bandit, Galaxy, Onyx serta juga Bigetron yang ada di depan mereka. Mereka juga memanfaatkan momentum tersebut menjadi tim terparty dan tentunya sukses ketika si West Bandit. Runway 20, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 20. Siang
lagi nonton dimanapun Anda berada, yang lagi nobar dari Sabang sampai Merauke, dari Mega sampai Pulau Rote di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut untuk round kita yang kelima di Kalahari, yang mana kali ini untuk setiap peserta sudah mulai turun menuju ke area kekuatannya masing-masing. Ke area kekuatan masing-masing. Map kita kali ini Kalahari sangatlah kecil, dan gua ngelihat kali ini malah penumpukan terjadi di daerah Santa Caterina. Berbeda untuk round sebelumnya di area Council Hall tadi kan. Tidak boleh terlalu lama karena lagi-lagi mereka bisa saja di-cut oleh anak-anak dari tim NXL yang sudah mulai mengunci area permukaan atau area bibir dari confinement itu sendiri, dan zonanya mulai bergerak kali ini. Oldhampton, Shrines, The Foundation Dia bakalan di-cut rotasiin sama tim NXL, karena dari NXL itu sendiri dia kan udah deket banget ya dengan zona selanjutnya, area Bayfront, apalagi di sana kamponnya banyak. Sedikit kita lihat juga walaupun area tersebut aman untuk masuk, tapi ketika Madura Prema memaksakan, ini menjadi satu mara bahaya, sangatlah riskan ketika dia masuk. Dan kayaknya juga dari NXL ini lebih inisiatif, Bigan. Inisiatif dalam artian lebih inisiatif meninggalkan area tersebut, karena di area tersebut juga ya kemungkinan dia udah ngepredik ya zona selanjutnya atau zona ketiga ini kayaknya bakalan nangkap. Bahkan pergocekan duniawi dari kanan dari kiri ke depan ke belakang, lewat jendela, unclak ancluk kanan kiri, lompat-lompatan, ditumbangkan, dan bahkan ini bisa diputar balikan keadaannya. Yes, sementara satu granat sudah mulai connect menuju ke arah lawan kali ini. Terus coba dilemparkan oleh seorang Ogut menuju ke arah bawah. Masih ada upaya untuk melemparkan granat, sementara rekan-rekan kali ini sudah mulai masuk juga, dan bahkan dengan sekian CB-nya kali ini berhasil untuk merupakan satu orang, tapi Ogut juga harus sudah terjatuh rupanya di sana bersama dengan seorang orang. Tapi masih ada Jar sebagai penyelamat dari tim NXL dari sergapan maut Madura. Bahaya karena semua tim Galaxio, SES, West Bandit, dan juga Tangsi terfokus untuk masuk areanya. Ini artinya Evos harus siap untuk menerima sergapan dari berbagai penjuru segala sisi pun, dimana dari tadi juga Tang City terus-menerus bakal menggerus serta menghabiskan resource individual Evos. Terlepas daripada itu malahan memberikan firing karena Galaxio, dan udah mulai siap lagi kali ini. Sementara Aidan setelah jauh West Banditnya pun dipulangkan, sang bandit kita di peringkat kelima. Evos malahan berhasil mengending begitu aja. Pion lagi guys. Yes, baru satu poin eliminasi untuk tim Evos Divine, meskipun dari tadi sudah banyak sekali beberapa player di take down oleh mereka. Kali ini vision dari tim Evos Divine harus dibagi. Center team berhasil menumbangkan bule kali ini tentunya SES Alpha Inc jadi kill leader. Sementara sejauh ini kita lihat masih ada lontaran granat dari seorang Dion, satu granat terakhir rupanya karena udah nggak ada lagi, udah habis anal. Terancam juga berhasil ditemukan oleh Mr. Noliba kali ini. Galaxy aja bakal masuk ke arah dari tim Evos Divine, tapi beberapa player dari tim Tang City ditemukan oleh SES Alpha Inc di arah sana. Bahaya, granat lagi dilemparkan, tapi masih ada sebuah krono yang digunakan untuk menghalangi ledakannya. Bule tumbang, ada bule juga tadi sempat mendapatkan satu granat. Galaxy harus tumbang di posisi keempat. Masih ada Evos dan juga SES Alpha Inc kali ini bakal bergerak masuk di porak-porandakan, bakal coba untuk dibuat acak-acak pertahanan dari tim Evos Divine. Akankah kali ini kejayaan dari SES Alpha Inc kembali? Karena kali ini dari SES Alpha Inc di belakangan hari ini belum berhasil kembali untuk mendapatkan buyahnya dari minggu kemarin yang sudah mulai terlihat. Kali ini ada dominasi yang bakal coba dilakukan. Ini dia vision dari arah atas yang bisa kita lihat. Mr. 5 sudah masuk tembak kalau serang kita dengan pomasnya, bahkan ada tembakan pada seorang Jojo yang menusuk menuju ke lubuk hati yang paling dalam dari seorang Mr. 05. Bergerak kembali, dia pun harus tumbangkan. Center team hanya setia di arah dalam. Setelah keluar sudah sangat-sangat sulit sekali kali ini Bocil mendapatkan killing dari sejauh ini. Harus keluar tapi sudah disambut, dan ini bakal sulit untuk seorang Abbas. Untuk SES Alpha Inc. Evos hasta la vista. Runway 20, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 20. Adil tentunya, 50% ke kiri, 50% ke kanan. Tim-tim yang punya drop point di ujung tentunya lagi dan lagi gua bilang mereka tidak perlu melakukan transit untuk sampai ke sana. Serta malam hari ini kita dibuat penasaran karena dari placement point itu tidak kelihatan, dan malam ini juga tentunya menjadi satu hal yang bikin kita penasaran. Siapakah yang bisa dapetin buaya untuk round ke-6? Kalian di rumah bisa ngepredik atau bisa ngedukung tim kesayangan? Setelah Sirisnya sadar kalau Souza ini mau nge-revive, Souzanya langsung masuk, dan
Chrono yang dikeluarkan oleh seorang Souza itu justru dipakai oleh seorang Riz untuk menghindari tembakan dari seorang Souza dan malah Souzanya pun tumbang. Ya kalau gue lihat itu pergerakan atau apa ya pertahanannya si Riz tadi emang memanfaatkan compound yang ada di depannya. Kalau gue lihat tadi semua kompon itu keluar dari First Raiders ya. Setuju. Dari Glual bahkan juga Chrono itu semua dimanfaatkan dan malah kayak dibalik gitu. Seharusnya yang ngamanin kompon itu dan bisa ngeratain itu si First Raidersnya, tapi malah sebaliknya si Tang City yang berhasil ngamanin. Tapi nggak sampai di level itu, posisi amannya Tang City juga pun mau nggak mau harus siap kedatangan tamu, yaitu Macan Putih kita nggak bakalan tinggal diam tentunya. Dimana yang kita ketahui sang Macan Putih ini ketika menerima information satu orang ke pick off aja, dia bakal langsung melakukan inisiasi untuk bergerak maju. Terbukti emang kali ini dia bakal menguji ke pertahanannya si Tang. Walaupun juga MR05 sang Raser kita terjatuh dan abang sekali menjadi orang garda terdepan kedua daripada MR05. Bertahan satu orang untungnya dua orang yang berhasil dihidupkan kembali masih bertahan dan berterbangan di atas sana. Ending dulu, nggak ending nggak Wood. Iya, nggak ending nggak Wood. Cukup tenang juga, nggak kalah tenang dari seorang Bion setelah tadi Mr. 05 berhasil ditumbangkan. Backup dari seorang Abax dan juga Bion ini sangat cepat, dan satu hal yang gua notice adalah pergerakan dari agar tidak bisa terkejar. Pas daripada itu bikin terjadi peperangan. Iya, rupanya di sana pun langsung di gap. Lagi nge-repep di luar, malah repepannya diselesaikan oleh tim EVOS Divine. Belum sempat kasih napas dulu kayak rek gitu ya kan. Kasihan orang mau ngidupin itu, udah tinggal dikit lagi dilabrak. Buset, tidak punya hati Anda Regi. Aduh, si Paisnya pun jadi last man standing ya. Mungkin apa ya, no amnesty, no mercy lebih tepatnya. Tidak ada ampun buat dirimu yang bermain pada malam hari ini, karena EVOS juga udah mulai panas karena farming banget ya. Udah di taunting ya sebelumnya ya kan. Jadi mereka bakal menunjukkan taringnya, the real of Predator team dari EVOS yang kalau kita lihat bakal mengamankan satu compound batu besar di area sini. Menurut gue lumayan lah enak. Ini walaupun dari sebelum ada West Bandit. Waduh, bakal rupa ending dilakukan, tapi rupanya masih ada dua Chrono bahkan untuk menyelamatkan sang Mr. 05. Ini sedikit rindu si permainan tim EVOS Divine ada di area perbukitan, area batu yang ada di Brasilia ini. EVOS gimana ya, selalu ada di area sini untuk disirak mundur ke arah belakang karena sudah tidak worth it lagi untuk melakukan pertempuran, tapi malah Sep13 dengan gagah berani dengan wibawanya yang sangat tinggi bergerak masuk menuju ke arah pertahanan dari West Bandit. Coba dibatalkan dulu lemparan dari granatnya karena sudah mulai ditutup juga jalannya kali ini. Masih ada sebuah celah dilemparkan, masih belum terkena menuju ke arah para pertahanan dari tim West Bandit. Justru malah kali ini EVOS yang ngeras ke arah pertahanan dari tim West Bandit Esports Azure. Masih dimanfaatkan, dia membaca masih ada momentum, dan kali ini 4 orang berada dalam satu compound. 2 orang dari tim EVOS, 2 orang itu bakal terjatuh juga kali ini. Walaupun SMR05 merasakan berapa kali kali mereka udah diterima di ending dulu, tapi kalau terjatuh ada Sep13 dan belakang mencoba untuk kokang lagi. Satu shotgun cancel, saudara tumbang 2 orang, satu asa yang sangat sulit. Abax lebih terfokus ke arah belakang karena Bion mencoba untuk backup cukup sulit juga. Di sisi lain Abai bukan Abax berhasil menjatuhkan. Elzia merasakan damage daripada granat seorang Bion di belakang sana, dan juga West Bandit berhasil bertahan dari gempuran 2 tim. Yes, somehow kita ngeliat Darkol yang masih tersisa kali ini sudah mendapatkan tembakan dari seorang Abax. Langsung saja satu hit langsung mati di tangan Abax. Damage apaan itu Abax? Itu damage shotgun cair boost, tapi gua ngeliat malah si Bionnya 7. Waduh! Ada tabrak lari terjadi. Di mana Arki kali bakal coba untuk melakukan inisiasi pergerakan ke depan, mangsanya adalah salah satu orang terjatuh. Kapten kita jam shot bapak, jam shot tumbangan sesampainya menderata begitu aja. Cepat banget dari over Arkyuhide. Yes, tapi kali ini Abai yang menyelamatkan satu rekannya harus terkena knockdown juga. Ada tembakan dari tim EVOS Divine. Rupanya kali ini 4 tim tersisa, meskipun sudah sangat sulit untuk tim Arkyuhide karena resource mereka berkurang cukup banyak, tapi masih ada kesempatan dengan main power yang masih mereka miliki berempat. Ada vehicle juga harus bahkan di posisi yang keempat. Granat dari Bion sangat mematikan. 12 kill diamankan, tapi kali ini kita melihat ada kekuatan dari Arkyuhide kali ini untuk masuk ke dalam zona selanjutnya dari arah atas. Bion masih coba nge-gear granat dari arah lawannya.
combat yang bakal terjadi kali ini akankah menjadi asa untuk RRQHD menutup malam ini dengan sangat-sangat manis, tapi resource dari RRQHD kali ini sangat-sangat minim. Ada tembakan ke arah seorang Bion kali ini tentunya dari seorang Du bakal terus dispray ke arah bawah sana, tapi kita melihat sudah ada suara terkenang dari seorang Abai. Du-nya coba melemparkan granat juga Du, tapi dan akhirnya Buya pada akhirnya RRQHD EVOS Divine, mereka ada di pemuncak klasemen, tapi kita tidak bisa melihat nih ya berapa poin yang mereka dapatkan untuk di 6 round pada malam hari ini. Jadi kalau kalian kepo gitu langsung aja lah ke Instagram @ff.esports.id, barangkali di situ bakalan diupload. Sementara itu SES Alpha Inc. Menurut Arlu aja berapa poin SES Alpha Inc? Kalau EVOS tadi nebak-nebak sekian 100 gitu. Kalau ses nih Ya SES berapa? Karena ini kan masih balap-balapan sama kalian juga. 60. 60. EVOS Divine berapa? 80 up. 80. 80 up. Siapa sih tim yang dikhawatirkan yang mungkin ada kemungkinan bakalan menyusul tim Island of God? Ada Galaxio, Ya, Galaxio. ada SES, Ya, ada FR. First Rider. Udah sih kayaknya itu. itu aja ya. Hah? Onyx Olympus? Ya udah Onyx dah. Onyx juga. Iya juga. Oke, tapi sayang sekali ya malam hari ini Onyx Olympus kalau kita ngelihatnya mereka ada di urutan ke-12, tapi kita nggak tahu poinnya seperti apa, killnya berapa banyak, placementnya juga berapa banyak. Dan ini adalah urutan klasemen akumulasi tanpa poin lagi-lagi, biar kita suruh penasaran semua nih survivor yang sedang menyaksikan ini. Kita di sini hanya bisa melihat urutan mereka ya dari rank 1 urutan 1 sampai dengan 18 di final day 2. EVOS Divine kembali mengambil posisi mereka puncak klasemen ya, yang kemarin sempat diduduki oleh tim Iko Esports, walaupun memang jarak poinnya tidak begitu jauh, 17 saja. Dan kalau kita melihatnya performa dari tim EVOS Divine pada malam hari ini, aku sih kalau mau nebak-nebak mereka bisa dapat 80 sampai 100 harusnya ya di 6 round yang mereka mainkan pada malam hari ini. Dan artinya seandainya memang EVOS Divine dapetin 90 lah, artinya jaraknya dengan tim Iko Esports itu sudah lumayan jauh, bisa sampai 70 poin mungkin ya. Dan harusnya ini akan jadi PR yang sangat berat bagi tim Iko Esports untuk bisa menyusul poin di final day 3 besoknya. Kemudian langsung aja kita pindah ke bagian bawah, Madura Prime Esports yang sudah tidak ada lagi jatah bermainnya berada di bagian bawah. Tetap semangat ya untuk tim Madura Prime Esports, apapun hasilnya kalian sudah memberikan gameplay yang luar biasa di sini, juga sudah memberikan pelajaran untuk kita semua. Sementara masih ada tim-tim yang harusnya masih bisa berjuang ke NXL, RRQHD, mungkin juga WB harus berhati-hati, TPOP juga karena posisi mereka masih ada kemungkinan bisa disusul poinnya.